Kita sempat pendidikan di Lido, di Polda Metro Jaya. Itu Jakarta Sana itu ialah pelindung. Pelindung. Iya, pelindung dalam maupun di luar lingkungan KPU. Terkhususnya sekarang udah berjalan, kita lebih juga ke pengamanan logistik. Ya, baik itu bisa di dalam dan di luar. Ya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga tentunya dalam keadaan sehat alfiat. Kembali lagi di podcast KPU Bangka Selatan, orasi seru obrolan demokrasi seputar pemilu. Baik, kembali lagi dengan saya, host podcast KPU Bangka Selatan, Fazila Utami. Nah, teman pemilih, kali ini sudah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu JS dari Kabupaten Bangka Selatan, yaitu Bapak Edi nih. Nah, oke, Bapak Edi, untuk teman pemilih di rumah ini mungkin nggak tahu ya apa itu JS, seputar JS itu. Nah, ada baiknya Bapak untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak. Nama saya Edianto. Saya bertugas di bidang keamanan di Kabupaten Bangka Selatan. Ya. Ya, di sini kurang lebih saya bertugas sudah hampir 16 tahun. 16 tahun apa 17 tahun ya. Mulai masuk bekerja di KPU ini dari tahun 2028. 2028. 2008. 2008 ya. Ya, di situ mulai pertama saya bertugas sebagai operator. Jadi yang mulai benar-benar di bidang keamanannya itu di 2014 kalau nggak salah ya. Dan berdirinya Jagat Saksana di tahun 2021. Oke. Ya. Baik, itu seputar perkenalan nih dari Bapak Edi. Nah, untuk itu misalnya tentang sejarah, apa sih Jagat Saksana itu, mungkin teman di rumah itu perlu tahu atau informasi, atau belum tahu lah, sering dipanggil ini JS 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 gitu kan. Mungkin apa sih JS itu ya itu. Kan mungkin sangat belum familiar ya tentang JS itu kan. Nah, boleh cerita nih Pak Edi seputar sejarah berdirinya JS itu apa? Baik, Jagat Saksana itu diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, kita tahunya itu Jagat Saksana itu ialah pelindung. Pelindung. Iya, pelindung pemimpin bangsa. Artinya bisa dimaknai sebagai pelindung pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, melalui pemilihan atau pemilu yang berintegritas profesional. Nah, itulah Jagat Saksana. Dan juga Jagat Saksana ini pengamanannya di dalam maupun di luar lingkungan KPU. Terkhususnya dia lebih melekat ke pengamanan dalam, karena kenapa? Di situ kita melayani mulai dari pemimpin kita dan keamanan di lingkungan kantor. Baik nih Pak, kalau boleh tahu untuk orang yang penggerak JS itu siapa, pencetus lah, misalnya pencetus harus ada JS nih di KPU gitu. Oh iya, itu ada ceritanya. Dulunya pertama penggeraknya itu atas nama Bapak Azari. Beliau itu sangat berjasa sekali di bidang keamanan, karena beliau ini latar belakangnya dari IPDN ya. Dan beliau tuh punya cita-cita mulai bergabung di KPU RI, khususnya di KPU ya, di bulan Mei, tanggal 11 beliau bergabung di KPU, dan setelah itu ada beberapa bulan tengah waktu beliau membentuk dan mendirikan Jagat Saksana ini di tanggal 26 Agustus tahun 2021.
Nah, itu nih teman pemilih untuk seputar pengetahuan tentang JS atau Jagat Saksana KPU. Ini kalau boleh tanya nih sedikit nih Pak, Pak Edi. Ada nggak sih JS di instansi lain gitu? Apa hanya di KPU aja gitu? Ya, kalau untuk Jagat Saksana di instansi lain nggak ada. Cuman ada di KPU. Itu turunannya di KPU Kabupaten ada 3 personil. 3 personil. Ya, tingkat provinsi ada 10 dan banyak lagi di RI. Jadi total keseluruhannya untuk di Indonesia JS itu ada 1.830 kalau nggak salah personilnya seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Wow, banyak sekali ya Pak Edi ya. Nah, untuk JS di kantor KPU sendiri itu ada jumlahnya ada berapa sih Pak? 3. Ada 3 personilnya. Ya di situ 3 itu sama seperti di kabupaten lain. Tingkat kabupaten cuma 3 personil. Jadi kerja kita itu pakai sip-sipan ya. Sip-sipan ya. Ya, 1 kali 12 jam. 1 kali 12 jam. Ya. Nah, terus masalah pekerjaannya nih Pak. Tupoksinya apa sih? Maksudnya kerjaannya itu apa? Jagat Saksana itu. Ya, tupoksinya kita secara khususnya lebih ke pengamanan dalam. Pengamanan dalam. Ya, pengamanan dalam kita melayani, mengamankan pimpinan, mulai dari inventaris barang juga bisa kita amankan, tapi lebih ke pimpinan ya, menjaga keamanan dan juga seperti tahapan pemilu kayak sekarang udah berjalan, kita lebih juga ke pengamanan logistik. Ya, baik itu bisa di dalam dan di luar. Ya, kita itu instruksi dari pusat. Oh, siap. Baiklah Pak Edi. Nah, teman pemilih itu merupakan sedikit cerita nih tentang JS. Nah, ada sedikit nih pertanyaan yang unik mungkin Pak Edi yang perlu diulas lagi ya. JS ini ada pelatihan nggak sih? Pelatihan khusus gitu? Ya, mulai dari dibentuknya JS Jagat Saksana, kita di tahun 2022 di situ ada pendidikan. Karena kenapa? Itu syarat standar untuk pengamanan. Jadi kemarin kita sempat pendidikan di Lido, di Polda Metro Jaya di Bogor selama kurang lebih 1 bulan. Nah, di situ terdiri dari 3 gelombang. Nah, itu di seluruh Indonesia melaksanakannya. Jadi dikumpulkan di satu tempat, pendidikannya di Lido. Di situ pendidikannya, luar biasa sekali. Mulai dari fisik, pembelajaran tentang kepemiluan, tentang pengamanan pimpinan, dan strategi sebelum terjadi kejadian suatu permasalahan. Jadi ada juga nih tentang pelatihan seputar semi militer gitu ya? Ya. Nah, teman pemilih itu merupakan sedikit informasi nih tentang pendidikan seputar Jagat Saksana. Nah, sekian dari podcast kita pada siang hari ini. Nah, teman pemilih, ini merupakan sebuah informasi penting nih seputar KPU Bangka Selatan. Lebih tepatnya informasi tentang Jagat Saksana KPU Bangka Selatan. Baiklah Pak Edi, terima kasih nih atas informasinya dan edukasinya. Ya, sama-sama. Nah, teman pemilih, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman pemilih. Saya Fazila Utami, host KPU Bangka Selatan, mohon undur diri. Begitu pula dengan narasumber kita, Edianto dari JS Kabupaten Bangka Selatan. Jangan lupa nih untuk teman pemilih selalu support media-media tentang KPU Kabupaten Bangka Selatan, yaitu YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, dan media lainnya. Jangan lupa untuk YouTube podcast KPU Bangka Selatan ini untuk di-subscribe, like tentunya Pak Edi ya, dan share, komen. Oke, baiklah. Saya mohon undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.